Halo, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian praktek Natural Language Processing. Dalam hal ini, saya melakukan analisa sentimen opini film menggunakan algoritma support vector classifier. Berikut adalah flow dari praktek yang saya lakukan. Yang pertama adalah data acquisition, yang kedua adalah teknik pre-processing, text processing, lalu yang ketiga itu adalah feature engineering, yang keempat itu adalah modeling dengan SVM atau lebih tepatnya SVC, lalu yang kelima adalah model evaluation, dan yang keenam adalah simple deployment. Untuk latar belakang, film merupakan salah satu media hiburan yang menghadirkan tayangan elektronik dalam bentuk visual. Tak hanya sebagai hiburan, pada film juga terdapat beragam pesan moral. Bagus atau tidaknya film dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang beredar. Opini masyarakat mengenai film-film yang mereka tonton inilah yang disebut sebagai sentimen, di mana sentimen ini dapat dianalisis apakah ini merupakan sentimen positif ataupun sentimen negatif. Dalam hal ini saya membuat model machine learning yang dapat melakukan analisa sentimen dari opini film yang ada menggunakan algoritma support vector classifier. Tujuan dan urgensi dari praktik yang saya lakukan ini adalah, ya tentu saja pada konteks ini yang menjadi fokus bahasan adalah mengenai kinerja dari algoritma support vector classifier dalam melakukan analisa sentimen pada opini film yang ada. Penilaian kinerja dari algoritma SVC ini akan terlihat dari hasil akurasi matriks evaluasi. Lalu, tahapan yang pertama yaitu data acquisition. Dataset yang digunakan ini adalah dataset publik yang bisa diakses di link GitHub ini, di bawah ini. Lalu dataset yang digunakan ini bisa dibilang antar kelasnya tuh balance ya. Jadi 100 data sentimen positif dan 100 data sentimen negatif. Lalu yang kedua adalah teknik text processing. Di sini saya melakukan 4 text pre-processing. Yang pertama adalah case folding, proses mengubah huruf dalam teks menjadi huruf kecil semua. Lalu yang kedua adalah word normalization, yaitu proses mengubah kata-kata dalam teks menjadi bentuk dasar atau standar. Lalu yang ketiga adalah stop word removal, proses mengubah kata-kata yang umum dan tidak memberikan kontribusi signifikan seperti kata hubung kayak dan, atau pada, dan sebagainya. Lalu stemming yang merupakan proses mengubah kata-kata dalam teks dengan hanya menyisakan kata dasar dan menghapus imbuhan atau akhiran pada kata. Untuk memperjelas perbedaannya adalah seperti ini. Misalnya saya mempunyai teks, saya menyukai memasak dan memasak adalah hobi saya. Kalau menggunakan word normalization, kata-katanya akan menjadi saya suka memasak dan memasak hobi saya. Kenapa memasak itu tidak dihilangkan? Karena memasak ini muncul 2 kali gitu. Walaupun muncul 2 kali, dia hanya dihitung satu kata karena diubah menjadi bentuk dasarnya gitu. Jadi dia hanya menjadi saya suka memasak dan memasak hobi saya gitu. Sedangkan kalau di stemming, maka kalimat yang semula saya menyukai memasak dan memasak adalah hobi saya itu menjadi saya suka masak dan masak hobi saya. Seperti itu. Jadi perbedaannya bisa dibilang lebih strict yang stemming daripada word normalization. Lalu untuk fitur extraction ini, saya menggunakan TF-IDF, yaitu teknik ekstraksi dengan memberikan skor pada setiap kata dalam dokumen berdasar seberapa sering kata tersebut muncul dalam dokumen, atau yang biasa disebut dengan term frequency, dan seberapa penting kata tersebut dalam koleksi dokumen secara keseluruhan, atau inverse document frequency. Dan saya juga menggunakan n-gram, yaitu urutan sejumlah n kata yang diambil secara bersamaan dari teks untuk dipelajari pola urutan katanya. Dalam hal ini saya mengambilnya 1,1, artinya unigram, di mana akan memperhitungkan kemunculan kata secara individual tanpa memperhatikan urutan kata. Untuk kode lebih lengkapnya nanti akan saya demonstrasikan di section khusus. Lalu lanjutnya adalah filter selection. Di sini merupakan teknik untuk memilih fitur yang paling relevan dalam dataset untuk nantinya digunakan oleh model machine learning untuk ya kita memilih, menyeleksi biar tidak semuanya masuk gitu. Jadi untuk efektif dan efisien saja. Lalu untuk yang digunakan untuk fitur seleksinya adalah Chi-square yang dalam konteks analisis sentimen ini digunakan untuk memilih fitur yang paling berkontribusi pada sentimen positif ataupun negatif dalam dataset. Lalu kita ke modeling. Dalam hal ini saya menggunakan SVC yang merupakan salah satu jenis dari algoritma SVM yang digunakan untuk klasifikasi data.
Selama proses pelatihan, SVC ini membangun model yang memaksimalkan jarak antara dua kelas, yang dalam hal ini adalah positif dan negatif, dan menghasilkan model yang dapat memisahkan sentimen positif dan sentimen negatif secara efektif. Alasan pemilihan SVC ini adalah karena performa model yang baik pada data kompleks. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki ketergantungan terhadap jumlah fitur yang relatif rendah. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Untuk performa model sendiri, bisa dibilang SVC ini cukup baik ya, karena dari 50 sampel pengujian itu memiliki 45 prediksi benar dan hanya 5 prediksi salah dengan akurasi pengujian 90%. Lalu tentunya hal ini tidak menjadi patokan ya. Yang menjadi patokan adalah teknik evaluasi lain seperti cross validation. Nah, hasil dari cross validation pun juga bisa dibilang cukup bagus karena menunjukkan rata-rata akurasi sebesar 0,9 atau 90% ya. Seperti itu. Nah, sebelum ke kesimpulan, mari saya demokan terlebih dahulu untuk kodenya. Jadi ini saya melakukan import library terlebih dahulu, seperti menginstal stopwords ya, lalu menginstal library sastrawi gitu. Lalu ini ada 6 tahapan ya, seperti tadi yang sudah saya bicarakan. Yang pertama data acquisition tentu saja menampilkan dataset, lalu melihat info-infonya. Oh ini ada ID, sentimen, teks dan sebagainya. Kita melihat jumlah data, oh ada 100 data sentimen positif, ada 100 data sentimen negatif. Kemudian melakukan case folding. Di sini dapat dilihat menghapus URL, menghapus angka, menghapus mention, menghapus hashtag, menghapus retweet, biar supaya benar-benar murni hanya teks gitu. Lalu setelah itu ini adalah contohnya. Misal ini ada jelek filmnya, apalagi si Ernest nggak mutu banget aktingnya, film sampah. Nah ini jadi diringkas seperti ini, menghilangkan titik-titik dan sebagainya. Lalu untuk word normalization itu ini menginstal korpus kumpulan slang words yang sudah disediakan oleh Coach Cahyo yang merupakan salah satu mentor NLP di Orbit. Lalu di ini kita memanggil terlebih dahulu untuk data dari slang words-nya ini. Kemudian kita terapkan. Nah ini contohnya, misal kalau Nolan bikin film nggak ada perempuan seksi dan bumbu percintaan selalu hambar, itu menjadi kata gak itu menjadi tidak. Nah itu adalah salah satu bukti. Lalu ini ada stop word removal, kita memanggil stop word konteksnya bahasa Indonesia karena ini semua reviewnya berubah bahasa Indonesia. Lalu kita terapkan. Jadi contohnya ini, di sini ada dan lalu di sini tidak ada setelah word normalization. Lalu setelah itu nggak ada perempuan ini jadi nggak perempuan. Lalu bumbu percintaan selalu hambar menjadi bumbu percintaan hambar. Selalunya tuh hilang. Lalu stemming ini mengubah menjadi bentuk dasar. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kalau di sini malah kalau nolan menjadi kalau nol. Lalu di sini juga percintaan menjadi cinta. Seperti itu. Lalu ini text pre-processing pipeline itu maksudnya semua itu digabung dan benar-benar diproses di semua data yang ada di dataset. Lebih tepatnya berarti 200 data itu. Nah, ini membutuhkan waktu komputasi sekitar segini. Ini tergantung device masing-masing juga. Kemudian kita juga harus mengubah yang semulanya tulisan negatif positif menjadi negatif itu 0, positif itu 1. Seperti itu. Dan saat kita mengubah ini, itu masih bentuk objek. Sedangkan seharusnya lebih baik ini menjadi angka. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu tipenya menjadi integer. Oke, setelah itu kita men-save data yang sudah bersih ini ke dalam suatu file CSV yang baru. Seperti itu. Lalu ini kita melakukan feature engineering. Jadi kita pisah dulu antara datanya yaitu text clean dengan sentimennya. Lalu kita melakukan feature extraction TF-IDF ini dan ngram. Seperti nanti sudah saya jelaskan. Dan ini berikut adalah prosesnya. Dan ini juga fitur selection G-square. Nah, saya ini memilih 500 fitur. Jadi yang semula 711 saya pilih hanya 500 fitur terbaik. Gitu. Dimana ini di akhirnya itu saya mencoba untuk menampilkan kira-kira 10 fitur mana yang paling relevan. Jadi ini bisa dibilang
Kalau di sini yang memiliki yang paling relevan dengan nilai yang paling tinggi itu seperti kecewa, keren, jelek, hambar gitu. Lalu setelah itu mari kita melakukan pemodelan dengan SVC. Nah, ini kita panggil dulu library-nya, kita pisahkan dulu dataset dan dataset testing dan training. Jadi di sini saya menggunakan 25% dataset testing dan 75% dataset training gitu. Lalu setelah itu melakukan pelatihan di mana hasil trainingnya itu disimpan dalam bentuk ini, model underscore spm.joblib gitu untuk nanti kita gunakan di deployment. Setelah itu ini adalah hasil prediksi. Bisa dibilang ini hampir mirip ya, hanya ada beberapa kesalahan saja. Lalu untuk pastinya maka kita harus melakukan evaluasi seperti yang sudah saya tunjukkan bahwa di sini hasil akurasi pengujian itu 90% gitu. Sedangkan bisa dibilang ini lihat classification reportnya juga bagus di atas 0,88 semua dan hasil cross validation-nya pun 0,9. Lalu kita coba cek, kita melakukan deployment. Ini tadi saya coba untuk mengupload menginputkan input teks seperti ini. Kalau Noah bikin film gak ada perubahan seksi dan bumbu percintaan selalu hambar. Nah, ini di sini dideteksi sebagai tweet negatif. Benar atau tidak? Nah, kita cek dulu di datasetnya. Di sini ada datasetnya. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk kalimat tersebut kalau di datasetnya itu negatif. Jadi bisa dibilang untuk kasus ini benar pengujiannya gitu. Tapi tentu saja karena ini akurasinya cuma 90%, berarti ada 10% kemungkinan untuk model ini salah prediksi seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke sini. Kesimpulannya adalah algoritma support vector classifier ini terbukti efektif untuk melakukan analisa sentimen mengenai opini film. Lalu yang kedua, dengan melakukan text preprocessing dan feature extraction yang memadai, itu dapat menunjang menghasilkan performa model revisi yang baik. Lalu yang terakhir adalah hasil akurasi pengujian analisa sentimen opini film menggunakan revisi ini, itu adalah sebesar 90%. Dengan hasil rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 90% juga. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.